Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, beliau jadi orang besar karena beliau ngajinya kepada orang besar, dekat sama orang besar. Dan termasuk orang besar yang keluar dari madrasah Salatiyah. Kalau kita pergi ke Lombok sana, ada di sana Syekh Zainuddin Al-Ampenani yang beberapa belas tahun yang lalu wafat. Coba kita lihat bagaimana Maulana Syekh Zainuddin, beliau telah meninggal hadirin, telah meninggal puluhan tahun yang lalu, akan tetapi demi Allah tidak ada satupun di Lombok orang yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Dengan berkat para aulia kita, para ulama kita, ya, yang kita adakan acara haulnya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, banyak para penyambung lidahnya Nabi Muhammad, banyak yang menerima warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada magam guru saya dan guru kita semuanya, Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Mashhur Al-Anfanani As-Sawlati Al-Indonesia. Sedikit yang ingin saya ceritakan. Kenapa kita ambil pelajaran dari beliau? Kenapa beliau Syekh Zainuddin menjadi orang besar? Kenapa beliau menjadi orang yang mulia? Kenapa beliau menjadi orang yang agung? Kenapa beliau menjadi orang yang terhormat? Tahu kenapa? Karena beliau duduknya bersama orang-orang yang mulia. Karena beliau ngajinya sama orang besar, taklimnya sama. Ketahuilah, barusan kita mendengarkan sekelumit, sedikit, setetes daripada manaqib Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, yang mana tentang kemuliaan beliau, keilmuan beliau, ketakwaan beliau, dan apa yang beliau raih, yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal yang semacam ini dibacakan kepada kita sekalian? Agar terbangkit semangat kita untuk menjadi seperti mereka. In lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita tidak bisa sama seperti mereka, paling tidak kita meniru, mengambil, menempuh jalannya mereka. Sebab mengikuti jalan orang-orang yang mulia tersebut adalah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, beliau jadi orang besar karena beliau ngajinya kepada orang besar, dekat sama orang besar, duduk bersimpuh di hadapan orang-orang besar, sampai dikatakan man lam yujalis muflih kaifa yuflih. Barang siapa yang tidak duduk dengan orang yang beruntung, bagaimana dia akan jadi orang yang beruntung? Yang tidak duduk dengan orang soleh, bagaimana dia akan jadi orang soleh? Yang tidak duduk dengan ulama, bagaimana dia akan jadi ulama? Yang tidak duduk dengan orang yang bertakwa, bagaimana dia akan menapaki jenjang-jenjang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebab manjalas janas. Barang siapa yang duduk dengan sekelompok kaum, dia akan menyerupai kaum tersebut, menyerupai akhlaknya, menyerupai moralnya, menyerupai keilmuannya, menyerupai ketakwaannya. Hingga ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu sahabat-sahabat yang lain semuanya menjadi saksi bahwasanya agrabun nas samtan wa hadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibn Ummi Abad, yakni Abdullah bin Mas'ud. Orang yang paling mirip metodenya, gelagatnya, gerak-geriknya, caranya, pembawaannya mirip dengan Rasulullah, hadza Abdullah bin Mas'ud, orang yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa kerjaannya Abdullah bin Mas'ud? Kerjaannya beliau, dia yang bawain sendalnya Nabi, dia yang bawakan, yang siapkan siwaknya Nabi Muhammad, dia yang siapkan air wudhunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga yang memendam, menyimpan, menjaga dengan amanat rahasia-rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau dikenal sebagai sahibun na'al, sahibus siwak, sahibut tahur, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diamanatkan untuk ngurusin sendalnya Nabi, siwaknya Nabi,
air wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai juga rahasianya Rasulullah dia jaga dengan baik-baik radhiyallahu anhu arda. Dan tidak diragukan setiap individu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ terdapat pengaruhnya Nabi Muhammad. Yang ini mengambil pengaruh, punya kelebihan dari bacaan Qur'annya, yang ini punya kelebihan dari kedermawanannya, yang ini punya kelebihan dari kasih sayangnya dan nusuhnya kepada muslimin, yang ini punya kelebihan dalam beragam hal daripada hal-hal yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Berkat apa? Berkat kebersamaan. Hingga Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-mar'u min jalisih, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang dilihat dari teman duduknya siapa, nongkrongnya sama siapa, bergaulnya dengan siapa, bertemannya dengan siapa. Dan seseorang ngikut kepada agama dari teman dekatnya dia, mengikuti agamanya, nilai keagamaannya. Kalau istiqamah, dia ikut istiqamah. Kalau takwa, dia ikut takwa. Kalau takut kepada Allah, dia akan ketularan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau menyimpang teman duduknya, begitu juga nih orang akan menyimpang juga. Seorang syekh alim besar, yaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad. Beliau adalah seorang alim besar di kota Makkah, seorang guru besar di sebuah madrasah Salatiyah, madrasah terlama yang keluar ulama-ulama besar dari tempat tersebut dengan akidah yang sangat jelas ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati, dan termasuk orang besar yang keluar dari madrasah Salatiyah. Kalau kita pergi ke Lombok sana, ada di sana Syekh Zainuddin Al-Ampenani yang beberapa belas tahun yang lalu wafat, pendiri Nahdlatul Wathon. Beliau adalah dari Salatiyah dan juga tergolong semasa dengan Syekh Hasan Mashad, bahkan sebagai murid juga. Nabi besar Muhammad. Hadirin, di akhirat kita tak bisa berkumpul dengan Nabi, tak bisa memandang wajah Nabi, tak bisa mencium wangi jasadnya Nabi, tak bisa berkumpul di bawah bendera liwaul hamdinya Nabi, jikalau di dunia kita jauh dari para pewaris-pewarisnya Nabi. Jikalau di dunia kita jauh dari para penyambung lidahnya Nabi, jikalau di dunia kita jauh dari para penerus perjuangannya Nabi, jikalau di dunia kita jauh dari pondok-pondok pesantren, jikalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis ilmu, diragukan kelak di akhirat kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tidakkah kau merindukan perjumpaan dengan Nabi? Tidakkah kau merindukan Nabi? Tidakkah kau merindukan memandang wajah indahnya Nabi? Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tayyar, ketika rohnya itu akan sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia minta izin kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah rohku ke bumi, ya Allah. Aku minta izin turun lagi ke bumi karena aku merindukan melihat wajahnya Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin, kadar kedekatanmu, kadar kedekatan kalian dengan Nabi kelak di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kalian di dunia dengan majelis-majelis ilmu seperti ini. Kadar kedekatan kalian di akhirat, kadar kedekatan kalian dengan Nabi, jarak dekatnya kalian dengan Nabi adalah menurut di dunia bagaimana, sebesar apa, sedekat apa jarak kedekatan kalian dengan para ulama. Karena hadirin, menyatunya seseorang dengan gurunya, menyatunya seseorang dengan maulananya, menyatunya seseorang dengan ustadznya merupakan awal menyatunya dia dengan Rasulullah SAW. Menyatunya seseorang dengan Rasulullah itu merupakan awal dia akan fana, dia akan lupa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, muliakanlah para ulama, muliakanlah para tuan-tuan guru, muliakanlah orang-orang alim, muliakanlah orang-orang saleh, karena mereka adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Famal hayatillah li ahli ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu kehidupannya abadi sepanjang zaman. Contohnya di Lombok hadirin. Coba kita lihat bagaimana Maulana Syekh Zainuddin. Beliau telah meninggal hadirin, telah meninggal puluhan tahun yang lalu, akan tetapi demi Allah tidak ada satupun di Lombok orang yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Kenapa? Karena beliau selalu hidup sepanjang zaman, walaupun jasadnya terkubur, namanya terpampang
tulisan beliau akan selalu hidup di setiap hati mulut-mulut. Beliau hidup di setiap hati para perindunya. Beliau hidup di setiap hati para pecintanya. Beliau hidup dalam ilmu-ilmu yang beliau tinggalkan, hadirin. Kenapa? Karena beliau telah meninggalkan kebaikan-kebaikan di sini, kebaikan-kebaikan dimanapun telah beliau tinggalkan. Sayyidatuna Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Sebelum Sayyidatuna Aminah meninggal dunia, Sayyidatuna Aminah berkata, "Kullu hayyin mayyit, wa kullu jadidin ba'd, wa kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun wa dzikri ba'd, faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra." Apa kata Sayyidatuna Aminah binti Wahab? Segala sesuatu yang hidup itu pasti akan mati. Segala sesuatu yang baru itu pasti usang. Segala sesuatu yang besar itu pasti hancur, itu pasti binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya bakal mati, nantinya aku bakal dikubur. Wa dzikri ba'd, akan tetapi mengenangku itu akan abadi sepanjang zaman. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, aku telah meninggalkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi pasti akan mengenang ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh ibunda beliau. Nah, begitupun di sini, hadirin. Setiap orang yang mengenang Nahdlatul Watan, setiap orang ataupun cabang-cabangnya Darul Mustafa Nahdlatul Watan, setiap orang yang mengenang pasti akan kembali kepada Maulana Syekh Zainuddin. Kenapa? Karena ini adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau. Tuan Guru Syahrul Ramadan, kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau. Tuan guru yang lain, murid-murid beliau, itu adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau. Sehingga beliau akan hidup abadi sepanjang zaman walaupun jasadnya terkubur. Telapak kaki kita melangkah keluar dari rumahnya masing-masing kemari, semuanya yang datang dari jauh, yang dari Subang, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Lombok juga ada mungkin beberapa, ya, dari berbagai tempat, yang dekat juga sini datang. Kita ngelangkahin kaki kita kemari, kita punya harapan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hasyal karim yarudduhum atsya. Maha suci Allah menolak kita nih. Kita udah datang dari jauh kemari berharap sama Allah. Kita datang ke rumah orang baik nggak bakal ditolak. Manusia, hamba yang lemah. Bagaimana kita datang ke pintunya Allah Subhanahu wa taala dengan berkat para aulia kita, para ulama kita, ya, yang kita adakan acara haulnya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama yang barusan disebutkan satu persatu sejarah mereka oleh Bapak Kiai kita, yang mudah-mudahan dengan berkat mereka kita mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nama-nama yang barusan disebutkan dari para ulama. Itu nama-nama mereka, setiap satu nama mampu membuka pintu langit. Diijabah doa kita oleh Allah dengan satu nama dari mereka. Bagaimana tuh nama-nama yang sangat banyak barusan para aulia wa salihin disebutkan satu persatu. Wah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini nih pada punya hajat dunia. Problem kita di dunia banyak banget. Yang ini tentang utangnya, yang ini pekerjaannya, yang ini dunianya, yang ini urusan rumah tangganya, anak keluarganya, yang ini pengen jodoh, pengen kawin, nggak kawin-kawin, macam-macam urusan kita ini di dunia. Di antaranya lagi urusan akhirat tuh yang paling besar. Dunia mengikut udah ditanggung sama Allah, dijamin. Urusan akhirat kita, di antara kita yang pengen jadi orang istiqamah, jadi orang-orang yang taqwa sama Allah, jadi orang-orang yang saleh, pengen ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Di antara kita yang berharap kepada Allah agar diberikan husnul khatimah kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih. Ini hajat kita. Wah, di antara kita yang punya hajat besar, ingin kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW di surga nanti, mudah-mudahan disampaikan semua hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita, datang dengan berbagai macam hajat sama Allah. Wa insyaallah di tempat ini dengan berkat para aulia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hajat dan harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil kabar gembira ini dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang sama para malaikatnya yang ikut hadir sama kita. Ini yang hadir banyak banget, dari luar kota, dari dalam kota. Ya cuman yang enggak kita lihat jauh lebih banyak. Dari langit juga ikut hadir sama kita di sini. Para malaikat. Yang bilang bukan aneh, yang bilang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ntar nih malaikat ngasih laporan sama Allah. Yang ikut hadir sama kita para malaikat, kita nggak lihat, tapi Nabi kasih tahu kita.
Nabi bilang tuh malaikat bakal ngasih laporan sama Allah. Ya. Malaikat bilang, ya Rab, fulan ini pada hadir. Ini yang datang dari jauh, ini yang datang dari dekat. Semuanya dilaporin kepada Allah. Satu persatu di nama kita disebut di hadapan Allah. Allah nanya, ngapain mereka ngumpul sih? Malaikat bilang mereka pada berzikir. Mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya harapan, berdoa, ada yang minta surga, ada yang berlindung dari api neraka, macam-macam. Ini hajat-hajat kita satu persatu nih, harapan kita disampaikan oleh malaikat kepada Allah satu persatu secara terperinci. Udah dengar begitu semuanya, Allah bilang sama malaikat, "Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Aku persaksikan kepada kalian, kata Allah kepada para malaikatnya, aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikatku bahwasanya dosa-dosa mereka semuanya telah aku ampuni, kata Allah. Dalam riwayat Al-Imam Muslim fi sahih, Allah menambahkan, dan aku juga telah mengabulkan semua doa dan harapan mereka. Alhamdulillah. Nah sekarang pintu langit dibuka, minta sama Allah. Terserah ente mau minta apa ente minta. Insyaallah semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, banyak anak cucunya Nabi besar Muhammad, banyak para penyambung lidahnya Nabi Muhammad, banyak yang menerima warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada magam guru saya dan guru kita semuanya, Al-Allamah, Al-Muhaddis, Al-Arif Billah, Al-Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Mashhur Al-Anfanani As-Sawlati Al-Indonesi. Sedikit yang ingin saya ceritakan. Kenapa kita ambil pelajaran dari beliau? Kenapa beliau Syekh Zainuddin menjadi orang besar? Kenapa beliau menjadi orang yang mulia? Kenapa beliau menjadi orang yang agung? Kenapa beliau menjadi orang yang terhormat? Tahu kenapa? Karena beliau duduknya bersama orang-orang yang mulia. Karena beliau ngajinya sama orang besar, taklimnya sama orang besar, duduk bersimpu di hadapan orang besar. Maka tidak diragukan lagi, kalau beliau duduknya dengan orang yang besar, nanti dia bakal mengikut ajaran gurunya sendiri. Sampai-sampai disebutkan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dalam perkataan beliau juga, apa kata beliau? Man lam yujalis muflih kaifa yuflih, wa man jalasa muflih kaifa la yuflih. Orang kalau tidak mau duduk dengan orang yang beruntung, bagaimana dia akan beruntung? Kalau dia tidak mau duduk dengan orang yang mulia, bagaimana mungkin dia akan mulia? Tidak mau duduk dengan orang-orang yang istimewa, bagaimana mungkin dia akan istimewa? Kalau kamu tidak mau duduk dengan para ulama, bagaimana mungkin kamu akan menjadi ulama? Kamu tidak mau duduk dengan orang soleh, bagaimana mungkin nanti kamu akan menjadi orang soleh? Kamu tidak mau duduk dengan orang-orang yang bertakwa, bagaimana mungkin kamu akan menapaki jenjang-jenjang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Zainuddin menjadi orang besar karena beliau ngajinya dengan orang besar. Gurunya Syekh Hasan Al-Mashar, Sayyid Amin Al-Ghusbi, dan banyak para guru-guru lain, guru-guru beliau orang-orang besar, dan kita mengaji kepada beliau, mengaji kepada anak cucunya. Insyaallah kita menjadi orang besar semuanya. Syekh Maulana Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, beliau ini orang yang mulia, wali min auliyaillah, karena beliau dekat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semasa hidupnya tidak pernah menggunakan waktunya untuk hal yang sia-sia. Kita ini yang hidup di zaman sekarang ini, udah berapa lama, udah berapa waktu, udah berapa tahun waktu yang hidup dari kehidupan kita yang sudah terlena, yang sudah lalai, yang sudah tertinggal, sedangkan kita masih dalam keadaan yang sia-sia. Beliau menjadi orang besar, ngajinya dengan orang besar. Beliau menjadi ulama, ngajinya dengan ulama. Menjadi wali, ngajinya dengan wali. Kamu mau ngarap jadi wali, mau ngarap jadi ulama, tapi nongkrongnya bukan sama ulama. Kamu mengharap ingin menjadi orang soleh, mengharap ingin menjadi wali, mengharap ingin duduk dengan Nabi Muhammad, tetapi duduknya kau jauh dari para warisnya, di dunia kau jauh dari anak cucunya, di dunia kau jauh dari para penyambung lidahnya. Tidak bakal mungkin. Kenapa? Karena almar'u min jalisi, almar'u ala dini khalil. Seseorang dilihat dari siapa teman duduknya, siapa teman nongkrongnya, siapa teman bergaulnya. Kalau dia duduknya dengan ulama, dia akan menjadi ulama. Duduknya bersama orang soleh, dia akan menjadi orang soleh. Duduk bersama orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan menapaki jenjang ketakwaan di sisi Allah. Duduk
duduk bersama orang-orang yang mulia, maka dia akan ketularan orang-orang mulia tersebut. Duduk bersama orang yang berilmu, dia akan ketularan keilmuan orang tersebut. Kenapa? Karena dilihat dari siapa teman duduknya, dilihat dari siapa teman bergaulnya, dilihat dari siapa teman nongkrongnya dia. Kenapa? Contoh, kenapa mereka para sahabat Nabi Muhammad, kenapa mereka para sahabat Rasulullah, mengapa mereka menjadi mulia? Tahu kenapa? Karena mereka nongkrongnya dengan Nabi Muhammad. Para sahabat menjadi mulia nongkrongnya bersama Nabi Muhammad. Tabi'in menjadi mulia nongkrongnya bersama para sahabat. Tabi'in menjadi mulia. Kenapa? Nongkrongnya bersama Imam Hasan Al-Basri dengan orang-orang yang mulia lainnya. Nah, kita duduknya sama siapa? Bergaulnya sama siapa? Nongkrongnya sama siapa? Berkumpulnya di hadapan siapa? Bersimpu di hadapan siapa? Jangan ngarep saya pengen masuk surga, saya pengen berkumpul dengan Nabi Muhammad, tetapi kau duduknya jauh dari para polisnya. Di dunia kau dekat hal-hal yang dilarangkan olehnya. Di dunia kau dekat dengan bintang-bintang film yang dilaknat oleh Allah. Kau menyerupai gaya hidup mereka. Jangan mengharap. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia. Tidak ada yang bisa ingin masuk ke dalam surga kalau tidak bisa mengikuti jalannya Nabi